Tentang bab 2, firewall. Pengertian firewall adalah sebuah kombinasi yang terjadi antara perangkat keras dan dengan perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk dapat memisahkan antar jaringan komputer itu menjadi dua bagian atau lebih untuk dapat menjaga keamanan datanya. Firewall sendiri merupakan seperangkat program atau software yang mempunyai keterhubungan dengan lainnya yang terdapat dalam server gateway di dalam jaringan komputer yang gunanya itu untuk saling melindungi sumber daya dari jaringan pribadi milik pengguna lain. Jaringan internet pada perusahaan itu dapat memungkinkan pekerjaannya dapat mengakses internet menjadi lebih luas dengan menginstal firewall. Yang ini berguna supaya orang lain itu tidak dapat mengakses sumber daya milik pribadi untuk mengendalikan serta juga mencuri datanya. Firewall ini menjadi cara untuk dapat atau bisa memastikan akan data yang terdapat di komputer atau server web yang terhubung itu tidak akan dapat diakses oleh siapapun. Juga internet. Pada saat ada pihak lain yang ingin mengakses informasi pribadi atau juga mengubah situs web, maka akan dilakukan pemblokiran atau oleh firewall. Pada umumnya, firewall ini bekerja dengan program router yang akan melakukan pemeriksaan di tiap-tiap paket jaringan supaya dapat menentukan tersebut akan memajukan arah tujuannya. Firewall sendiri merupakan suatu sistem perangkat lunak yang bisa mengizinkan suatu lalu lintas jaringan yang dianggapnya itu cukup aman untuk dapat melaluinya serta juga dapat mencegah lalu lintas jaringan yang dianggapnya itu tidak aman. Umumnya firewall akan dapat diterapkan pada mesin terdeteksi yang berjalan di gateway di antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Tujuan utama yang dipunyai firewall ini ialah untuk dapat memisahkan daerah yang dianggapnya aman dari daerah yang kurang serta tidak aman dan juga bisa mengontrol suatu komunikasi yang terjadi di keduanya. Firewall ini juga dapat melakukan fungsi lain. Namun yang paling utama ialah untuk bertanggung jawab di dalam mengendalikan komunikasi inbound serta juga mengkomunikasi outbound yang berasal dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan. Fungsi firewall. Fungsi ini mempunyai yang diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat melakukan autentifikasi akses. 2. Dapat mengontrol serta jika mengawasi seluruh paket data yang mengalir di dalam satu jaringan. Firewall ini juga bisa mengatur, mengontrol, serta juga dapat memfilter lalu lintas data yang sudah diizinkan untuk bisa mengakses jaringan privat yang sudah dilindungi oleh firewall. 3. Dapat juga mencatat segala transaksi yang terjadi di berbagai kejadian yang terjadi di firewall. 4. Dapat juga memeriksa lebih dari sekedar header yang terdapat di paket data. Namun kemampuan tersebut dapat membuat firewall untuk bisa mendeteksi protokol aplikasi tertentu. Menjelaskan tentang manfaat firewall. Firewall ini mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Autentifikasi akses. 2. Mengatur port atau semua paket data yang akan masuk atau ditolak. 3. Memonitor atau melakukan pencatatan lalu lintas jaringan.
4. Mengatur lalu lintas data yang terjadi antar jaringan. Cara kerja firewall. Firewall juga memiliki cara kerjanya di komputer. Di antaranya 1. Menolak serta memblokir seluruh paket data yang datang yang berasal dari sumber atau tujuan yang tidak jelas serta tidak diinginkan. 2. Menolak dan juga dapat menyaring paket data itu datang dari jaringan internet masuk ke jaringan internet, seperti pada saat pengguna atau user jaringan internet akan memasuki situs terlarang. 3. Menolak serta juga dapat menyaring seluruh paket data yang berdasarkan konten tidak jelas. 4. Melaporkan seluruh kegiatan atau aktivitas jaringan. Karakteristik firewall. Firewall juga memiliki karakteristik beberapa diantaranya. Seperti firewall itu harus dapat lebih kuat serta juga dapat lebih kebal terhadap serangan luar. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dari penggunanya serta juga menerangkan bahwa sistem operasi komputer itu akan dapat lebih aman digunakan. Aktivitas yang dikenal saja atau yang sudah terdaftar sajalah yang dapat untuk melewatinya, serta juga dapat melakukan hubungan di dalam melakukan hal tersebut untuk dapat men-setting polisi konfigurasi keamanan lokalnya. Segala aktivitas yang asalnya itu dari dalam menuju keluar itu harus dapat melewati firewall terlebih dahulu. Hal tersebut dapat memberikan atau juga membatasi segala akses yang terjadi di jaringan lokal yang terkecuali apabila melewati firewall terlebih dahulu. Teknik firewall antara lain 1. Service control. Biasanya firewall akan mengecek nomor IP address dan nomor port yang digunakan, baik protokol TCP dan UDP. Bahkan dalam kendali layanannya, firewall biasanya dilengkapi software untuk proxy yang akan menerima dan menerjemahkan setiap permintaan akan suatu layanan sebelum mengizinkannya. 2. Direction control. Kendali terhadap arah ini dibuat berdasarkan arah dari berbagai permintaan terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. 3. User control. Kendali terhadap pengguna pada firewall berarti ada pembatasan terhadap user yang akan melakukan kendali service pada firewall. Maka nantinya akan ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. 4. Behavior control. Bila ada spam yang terdeteksi, maka firewall otomatis akan mencegahnya masuk ke dalam sistem. Selain itu, adanya kendali ini menjadikan firewall dapat mencegah hadirnya spam maupun virus yang masuk. Arsitektur firewall. Arsitektur firewall dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, arsitektur dengan dual homed host. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan 2 network interface. Interface pertama kali dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Homed hostnya sendiri berfungsi sebagai bastion host. 2. Screened host. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screened router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan ke bastion host. Sedangkan pada trafik internet tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internet dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. 3. Screened subnet. Firewall dengan arsitektur screened subnet menggunakan 2 streaming router dan jaringan tengah. Antara kedua router tersebut di mana ditempatkan bastion host, kelebihan susunan ini akan terlibat pada waktu optimal penempatan server.
Jenis aplikasi firewall. Setelah Anda memahami beberapa tipe arsitektur firewall dalam jaringan, tentang cara merancang dan membangun model, serta fungsi perangkat firewall dalam jaringan, pada subbab kali ini, kita akan membahas tentang beberapa jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk mengonfigurasi firewall. Beberapa jenis aplikasi firewall yang dapat diinstal ke OS berbasis Unix atau Linux yaitu sebagai berikut. 1. IP FWDM merupakan salah satu jenis aplikasi firewall yang kompatibel dengan Linux OS, khususnya kernel versi 2.x seperti 2.0 dan 2.2. Kelemahannya hanya tidak support terhadap Linux OS di atas versi 2.2. Oleh karenanya, aplikasi ini sudah jarang digunakan. Adapun kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi ini dalam penanganan data yaitu ACP, DNI, dan reject. Option yang dapat diatur di aplikasi ini yaitu pengarahan data seperti in dan out, pengaturan input dan output data, dan forwarding. 2. IP chains. Aplikasi ini memiliki fitur yang lebih lengkap dan powerful jika dibandingkan dengan aplikasi IP FWDM. Hal ini dapat memudahkan administrator jaringan dalam menentukan filtering data yang lebih kompleks. Hanya saja IP chains sama dengan IP FWDM yang hanya support terhadap Linux OS dengan kernel versi 2.1 dan 2.2 seperti FreeBSD. Berikut adalah beberapa contoh konfigurasi firewall dengan IP chains setelah melakukan edit kernel. A. Menyaring berdasarkan IP address. B. Menyaring berdasarkan port tertentu. C. Menyaring berdasarkan interface mesin. D. Forwarding paket data. E. NAT. F. Transport proxy. 3. IPFW adalah jenis aplikasi firewall yang secara default tidak. IPFW adalah jenis aplikasi firewall yang secara default digunakan oleh OS berbasis Unix seperti FreeBSD, OpenBSD, dan NetBSD. IPFW dapat digunakan sebagai menyaring paket data dan accounting sistem yang disimpan dalam konfigurasi kernel, sama seperti IP chains. Agar fungsi aplikasi IPFW dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengeditan pada kernelnya. 4. IP tables merupakan aplikasi firewall yang secara default terpasang pada sistem operasi Linux. Meskipun demikian, IP tables dapat digunakan pada sistem operasi berbasis Unix seperti FreeBSD. Kita tetap harus mengaktifkan atau mengenable binary file Linux-nya agar dapat melakukan instalasi, mengkapel, dan menjalankan IP tables pada mesin berbasis Unix. Selain itu, IP tables dapat digunakan mulai dari OS dengan kernel versi 2.4 hingga versi kernel terbaru yaitu 3. Terdapat 3 aturan utama atau chain yang dapat diterapkan pada firewall menggunakan IP tables, yaitu sebagai berikut. 1. Input, 2. Forward, 3. Output. Dan ada 5 aksi yang dapat dilakukan terhadap hasil filtrasi jika dinyatakan telah sesuai dengan kebijakan firewall yang telah ditetapkan, yaitu ACP, return, drop, reject, queue. D. Membangun router dengan IP tables. Pada subbab ini akan dijelaskan cara membangun perangkat router yang memiliki fungsi sama dengan router Cisco untuk menjadi sebuah router.
Perbedaannya adalah perangkat router yang digunakan berupa komputer yang diinstal pada sistem operasi yang dilakukan firewall support dan mempunyai kemampuan meroutingkan paket data dalam jaringan seperti Linux dan Unix. Sebelum membangun router dengan PC, ada beberapa hal yang wajib Anda pahami tentang karakteristik firewall, yaitu sebagai berikut. 1. Mesin komputer yang akan menjalankan firewall harus mempunyai spesifikasi hardware yang baik, misalnya kapasitas RAM minimal 4 GB dan CPU minimal Intel Core i3. 2. Memiliki interface jaringan berkemampuan mentransmisikan data secara cepat seperti support gigabit Ethernet. 3. Aplikasi firewall yang dijalankan memiliki ketahanan dan kekuatan dalam menyaring serta mendeteksi terjadinya serangan. 4. Mampu mengenali serta melakukan pemblokiran pada setiap paket yang dinyatakan sebagai serangan, trojan, virus, dan malware. 5. Dapat digunakan sebagai sarana dedicate port layanan atau paket data dari satu ke jaringan yang lain. Keamanan port server. Keamanan port server merupakan bagian dari tingkatan keamanan jaringan pada level kedua. Seorang intruder dapat memasuki sebuah server berdasarkan informasi tentang port-port yang terbuka sebagai jalur masuknya trojan atau backdoor yang akan dipasang. Port merupakan pintu gerbang atau jalur keluar masuknya data ketika terjadi komunikasi antar mesin lainnya dalam sebuah komunikasi jaringan. 1. Jenis port dalam komputer. Pada dasarnya terdapat dua jenis port dalam komputer, yaitu sebagai berikut. A. Port secara fisik. Secara fisik, port dapat dilihat secara nyata, baik itu bentuknya, ukuran dimensinya, maupun jumlah pinnya. Port ini digunakan sebagai sambungan atau soket penghubung device eksternal dengan komputer sebagai jalur keluar masuk transmisi data. B. Port secara logikal. Logical port tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik layaknya port-port fisik. Logical port merupakan representasi dari pintu layanan sebuah servis yang dijalankan mesin komputer agar dapat menjalin sebuah komunikasi dengan komputer lainnya dalam jaringan dengan metode protokol yang sama. 2. Jenis-jenis port UDP dan TCP. Setiap port memiliki ciri dan karakteristik khusus sehingga pembacaan port mewakili keberadaan dan berfungsinya suatu layanan dalam mesin. Range nomor port pada protokol UDP dan TCP dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu sebagai berikut. A. Well-known port merupakan daftar port yang digunakan secara default sebagai gerbang layanan jaringan oleh setiap mesin komputer dan setiap operasi ketika melakukan sesi komunikasi. B. Registered port merupakan jenis port yang ditetapkan secara khusus untuk mendukung layanan tertentu pada sistem operasi atau aplikasi tertentu. C. Dynamically assigned port merupakan jenis port yang bersifat dinamis karena penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dalam mengonfigurasi servis aplikasi dalam sebuah sistem operasi. Saya akan menjelaskan tentang bagian F, DMZ, dan Firewall Policy. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa demilitarized zone merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyediakan akses dari jaringan luar menuju jaringan internal dengan metode pengamanan tertentu. Sebagai contoh, Anda hanya memperoleh sebuah IP publik dari ISP, kemudian Anda juga memiliki beberapa layanan sekaligus, seperti web server, DNS server, dan FTP server. Berikut adalah beberapa cara untuk membuat aturan yang sesuai dengan kebijakan firewall. 1. Memblokir protokol ICMP. ICMP adalah Internet Control Message Protocol. Adalah jenis protokol yang termasuk kategori protokol OSI.
yang berfungsi mengirim pesan tentang konektivitas host tujuan dalam keadaan aktif atau down. Langkah-langkahnya yaitu A. Untuk latihan praktik ini, Anda masih menggunakan topologi sebelumnya. B. Anda akan melakukan konfigurasi pemblokiran ICMP pada firewall server. C. Sebelum melakukan konfigurasi, pastikan koneksi Queen ke router dalam kondisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian G. G. Tunneling. Tahukah Anda yang dimaksud dengan tunneling? Tunnel adalah sebuah jalur khusus yang diciptakan untuk menyediakan sambungan komunikasi antar perangkat yang memiliki jaminan keamanan tinggi dengan dukungan sistem enkripsi data serta proses enkapsulasasi. Sementara itu, istilah tunneling adalah proses pembuatan tunnel dan aturan pengiriman data melalui tunneling. Bagian-bagian tunneling ada dua. 1. SSH tunneling. Istilah SSH tunneling ini cukup populer di kalangan para hacker. Sebagai langkah yang terbilang sangat efisien untuk mengelabui sistem firewall jaringan ketika terjadi pemblokiran akses ke situs tertentu. Kebanyakan situs di dunia telah menggenerasi sistem akses URL dan HTTP menjadi HTTPS karena lebih cepat dan aman. HTTPS merupakan protokol HTTP yang berjalan dengan mode SSL atau sering disebut dengan HTTP over ISL, Secure Socket Layer. SSL dan SSH adalah contoh jenis protokol tunneling karena dapat digunakan untuk mendukung proses transmisi data apapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian H. Intrusion Detection System. Salah satu yang dapat Anda gunakan adalah teknologi IDS yang otomatis bekerja secara update untuk mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya serangan. IDS merupakan aplikasi monitoring yang berguna mendeteksi serta mengidentifikasi mesin server dari serangan, ancaman, dan gangguan seperti hacker, malware, backdoor, ataupun beberapa vulnerability. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keamanan sistem jaringan, sebaiknya Anda juga melengkapi beberapa tools pendukung seperti antivirus, anti-malware, anti-DDoS, melakukan sistem upgrade, patching, memperbaiki firewall, menerapkan CDN, hingga level digital forensik. Selanjutnya bagian I. IPS, Intrusion Prevention System. IPS atau Intrusion Prevention System adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi mendeteksi dan mencegah ancaman yang teridentifikasi. IPS akan memonitor jaringan, mencari kemungkinan bahaya, dan menangkap informasi tentang bahaya tersebut. IPS mengontrol akses ke jaringan dan melindunginya dari penyalahgunaan dan serangan. Sistem ini dirancang untuk memantau data intrusi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah serangan berkembang. Tetapi hanya memonitor jaringan dan mengirimkan peringatan ke administrator sistem jika potensi ancaman terdeteksi. Namun, saat ini teknologi IDS sudah banyak yang mengadopsi sistem IPS. Sebagai contoh, pada aplikasi Sophos dan Snort versi terbaru yang telah dilengkapi fitur IPS ataupun dengan menggunakan kombinasi Snort dan FileBand yang dapat dikategorikan sebagai IPS. Namun karena itu istilah IPS dan IDS seringkali dianggap sama. Namun pada umumnya para praktisi jaringan menyebut sistem ini dengan IDS saja.